Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dari kita ya, menggambar teknik. Malam ini saya akan sharing bagaimana ya, atau juga memperkenalkan, mungkin sudah belum ya saya jelaskan. Jadi simbol-simbol ya, simbol-simbol dalam peralatan pabrik. Bisa dulu. Oke, saya share ya. Ini sudah di buku microprocessor statement ya. Closed ya. Di closed ini di sini itu bagaimana ya suatu proses itu disimbolkan ya. Jadi di sini ada beberapa ya simbol-simbol yang sering digunakan di dalam industri kimia ya. Nah, ini ya. Jadi ada yang pertama itu bagaimana menghandling suatu gas atau cairan ya. Gas atau cairan ini ada beberapa peralatan handling ya. Jadi yang bisa dihandling ini hanya menggunakan untuk cairan menggunakan pompa ya. Sementara kalau gas itu biasanya menggunakan kompresor ya. Di sini ini contoh salah satunya ya, pompa. Jadi kalau seperti ini biasanya simbol seperti ini itu kategori pompa sentrifugal ya. Jadi nanti kalau pada saat menggambar flow sheet ya. Jadi ada keterangan misalkan di deskripsinya jenis pompanya apa misalkan ya. Reciprocating ya. Semua itu kalau tidak salah ada dua jenisnya, sentrifugal sama reciprocating. Jadi simbolnya beda ya. Reciprocating seperti ini. Ya. Reciprocating seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk jenis reciprocating ya. Ini untuk sentrifugal ya. Jadi bisa kalian lihat nanti misalnya deskripsi dari proses itu sendiri ya. Apakah dia menggunakan jenis handling fluidnya itu pompa sentrifugal atau reciprocating ya. Ini ada juga macam-macam juga ya. Ada rotary pump atau blower ya. Ada juga seperti ini kompresor ya. Kalau kompresor seperti ini. Ini sentrifugal kompresor, tapi kebanyakan dia menggunakan seperti ini. Sentrifugal simbolnya yang ini ya, untuk kompresor. Jadi untuk kompresor ini menggunakan ini ya, kompresor ini. Tapi kalau untuk cairan biasanya menggunakan ini simbolnya. Kebanyakan ini simbol dari penamaan simbol dari handling tidak cairan gasnya ya. Nah ini juga ya untuk yang selain handling fluida gas cair ya, ada juga nanti untuk alat penukar panasnya ya. Jadi di sini kalau untuk alat penukar panasnya ya seperti ini. Jadi kebanyakan yang seperti ini ya jenisnya. Yang ini ya, cell and tube ya, seperti ini cell and tube. Nanti tipikalnya apakah nanti kondenser atau reboiler ya atau heater ya, tapi seperti ini simbol. Kebanyakan digunakan seperti ini. Ya. Kemudian ada juga seperti ini ya. Ini sebenarnya jenis ini saja simbolnya ya. Jadi kebanyakan yang digunakan seperti ini. Seperti ini ya, yang cell and tube, changer, kondenser, dan reboiler.
Nah ini nah ini kalau di apa namanya semen ya, tarik kilat seperti ini juga ya. Biasanya menggunakan ini furnace biasanya, furnace atau juga ada seperti ini sprayer condenser with steam injector. Jadi sebenarnya apa namanya simbol-simbol ini itu ada yang mutlak seperti itu, tapi ada juga nanti seperti reboiler ya, boiler mungkin simbolnya nggak seperti ini ya. Ada apa namanya seperti nanti ada di VCO itu ya, dia agak menonjol ya seperti apa namanya gambar nggak seperti ini ya, yang hanya bulat panah ya, seperti itu. Kita lihat saja ya. Kemudian untuk proses-proses mass transfer ya, untuk operasi mass transfer, jadi kalau untuk destilasi seperti ini ya, destilasi yang menggunakan tray ya, dari carbon seperti ini ya. Kemudian yang kalau absorpsi ya menggunakan packet kolom misalnya seperti itu. Ada juga kalau yang menggunakan proses mass transfernya yang menggunakan pengaduk seperti ini ya. Ada juga yang apa namanya tanpa isian ya. Jadi kalau kena silang-silang seperti ini dia ada isian yang apa namanya tetap ya, sering dinamakan fixed bed ya. Jadi fixed bed. Ada juga yang sistem pengaduk ya, pengaduk seperti ini. Nah, ya. Kemudian ada juga tangki atau vessel ya, vessel untuk penampungan ya. Jadi di sini seperti ini tank, drum tank ya, ada storage tank ini. Jenisnya ada open tank, ada gas holder ya, ada juga apa namanya vessel dengan agitator atau pengaduk ya. Nah seperti itu simbolnya. Kemudian, nah ini ya, ini ada juga yang kalau padatan ya, di simbolnya seperti ini ya. Jadi mungkin ada beberapa industri kimia ya, itu menggunakan padatan sebagai umpan, ya. Sebagai umpan sehingga setelah apa namanya didapat produk-produknya, ya produknya itu di apa namanya didistribusikan ke gudang menggunakan peralatan ini ya seperti conveyor ya, conveyor, screw conveyor ya biasanya untuk industri makanan biasanya itu ya semen ini ya, yang tambang batu bara ya banyak menggunakan conveyor and feeder ini ya. Jadi ini khusus untuk padatan ya. Nah ini simbol-simbol. Jadi kalau seperti ini belt conveyor ya, jadi ini sudah umum digunakan seperti ini belt conveyor atau screw conveyor atau seperti ini ya bucket elevator. Jadi simbolnya sudah bagus seperti ini. Kalau seperti ini, oh ini elevator ya, ini screw conveyor, nah ini belt conveyor, atau juga ini seperti ini. Nah, bisa juga ya, maksudnya screw feeder, winding feeder, tanker ya, dan lain-lain ya. Nah kemudian juga ada simbol separator ya. Simbol separator. Separator ini ya, jadi separator itu alat pemisah ya. Jadi ada juga seperti ini ya, filter plate and frame ya. Jadi biasanya ini memisahkan padatan dengan cairan. Jadi dipres. Filter plate and frame. Kemudian rotary vacuum filter ya. Desain filter sistem terbuka. Ada juga gas collector ya, berpemisah separator antara debu-debu dan udara ya. Kemudian silikon sama seperti gas collector tadi, centrifuge ya. Jadi sebenarnya simbol-simbol seperti ini namanya hampir sama ya. Bisa dikatakan apa namanya kalaupun beda tidak terlalu beda banyak ya. Kalau siklon ini biasanya seperti ini ya, yang ini siklon separator. Nah, seperti ini siklon separator. Nah, itu ya apa namanya peralatan-peralatan atau simbol-simbol peralatan ya. Jadi sebenarnya nanti kita membiasakan saja ya bagaimana membaca flow diagram atau juga nanti membiasakan menerjemahkan proses ya deskripsi proses menjadi flow diagram proses.
Oke. Selanjutnya kita akan ke pokok ini ya, materi. Jadi pada materi hari ini itu kita mempelajari bagaimana menggambar dua jenis reaktor ini. Jadi jenis reaktor CSTR dan multi-tubular. Paham ya? Bisa diikutin nggak? Bisa ya? Ada orang berapa nih yang sudah join? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. 10 ya. Oke ya. Lanjutin ya. Lanjutkan saja materi kita. Nah, ya. Jadi, nah saya belum. Bisa diikuti tidak? Saya coba membuka. Saya ini pakai ini ya, laptop satunya. Dia menggunakan Visio 2013 tidak salah. Sama. Cara tampilan saja. Jadi untuk jenis reaktor ini, jadi ada dua kategori. Tampilan saya ini Visio atau ini ya, reaktor ini? Visio, Pak. Visio masih ya? Visio, Pak. Iya, Pak. Stop dulu. Nah, jadi gini ya. Nah, bisa dilihat di ini ya, bisa dilihat di Cisco ya. Jadi ada dua reaktor, satu CSTR. Jadi CSTR ini reaktor yang berpengabit ya. Terus seperti ini ya. Di reaktor ini mempunyai pengabit dan mempunyai jaket. Jaket ini tujuannya untuk jaga supaya temperatur dari di dalam reaktornya itu stabil ya, atau konstan, steady. Ini ya. Kemudian ada juga namanya reaktor multitubular. Ya. Nah, kira-kira aplikasinya di mana Pak? Gitu ya. Nah, jadi saya contohkan ya, pada saat kalian menyelesaikan tugas rancangan ya, itu seperti ini ya. Nah, kita ini ya. Posisi gambar itu di mana posisinya? Nah, nah, contoh kalau dia saya taruh di mana? Nah, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan perhitungan ya, biasanya untuk perhitungan spesifikasi alat ya, ini biasanya kita menampilkan gambar per spek alat ya. Jadi selain di flowsheet, kita juga menampilkan gambar atau semacam ini ya, penampakan peralatan di spesifikasi alat itu ya. Jadi pada saat kalian mengerjakan tugas rancang pabrik, ini apa namanya, gambar-gambar ini biasanya ditampilkan ya. Nah, ini salah satu contoh reaktor ya, apa namanya, jenis multitubular ya. Jadi kalau yang sudah belajar reaktor ya, itu sudah tahu ya apa itu reaktor multitubular. Ada yang tahu nggak reaktor multitubular? Ada yang tahu reaktor multitubular itu reaktor apa? Kalau dilihat dari apa namanya gambar ini, berapa?
reaktor multisubur hampir sama seperti heat exchanger ya, seperti cell and tube ya. Sama? Iya benar Pak. Ada yang tahu ya? Ini si kemarin si siapa namanya yang sudah maju tugas rancangan ini si Iskandar ya. Kemarin pakai Iya reaktor, Pak. reaktornya reaktor apa? Kemarin? Gimana Pak? Maaf. Hujan Itu ini Pak. ya. Oh, reaktornya pakai reaktor apa kemarin? Jenisnya masih ingat nggak? Reaktor untuk jenisnya lupa Pak. Wah ya. Mungkin nanti akan buka lagi di filenya. Oke, nggak apa ya. Iya. Jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi kan reaktor ada yang CSTR. Jadi jenis CSTR itu berpengaduk ya. Ada juga yang seperti ini ya. Jadi dia kenapa disebut Iya. multitubular? Karena memang di dalam vessel atau tangki reaktor itu banyak terdapat cup-cup ya, cup-cup. Jadi cup itu semacam pipa, Iya, cup, ya, cup. Jadi dipasang ya sesuai dengan nanti apa namanya spesifikasinya ya. Di sepanjang yang hitam ini ya, itu semuanya pipa-pipa kecil, pipa-pipa dengan diameter tertentu ya, sesuai dengan spesifikasinya. Itu di dalam pipa ini akan dimasukkan itu tadi apa namanya katalis nanti dalam pipa ya. Biasanya reaktor ini biasanya untuk reaksi gas seperti itu ya. Kalau CSTR itu biasanya reaktor cair ini untuk pereaksian cair ya, atau liquid ya. Seperti itu. Jadi ini sama seperti reaktor CSTR tadi. Kalau CSTR berjaket ya, tapi ini juga ya sistemnya sama ya. Jadi supaya temperaturnya tetap ya atau konstan, steady ya, thermal. Jadi dia menggunakan apa namanya jaket juga. Jadi untuk mempertahankan sepanjang pipa cup ini sama. Jadi dia di sini dialirkan fluida ya. Apakah itu steam atau juga air ya atau fluida-fluida lain ya yang bisa digunakan untuk mempertahankan suhu. Jadi ya, jadi misalkan kalau 400 derajat Celcius misalnya di sini ya mau dipertahankan, ya tentunya nanti di sini apa fluidanya, apakah steam atau apa ya untuk mempertahankan temperatur ini ya. Nah ini yang rencana akan kita gambar ya. Saya akan mencoba menggambarkan atau mencontohkan gambar multitubular ini ya. Nah seperti ini ya. Ini saya satu saja saya contohkan ya. Nanti silakan kalian. Ini saya mau tanya ya, apakah kalian sudah ini ada beberapa saya lihat sudah ini menggambar ya. Jadi untuk apa namanya Pak Iim, mohon maaf Pak, tapi kok di screen Rizka nggak ada muncul gambaran visio Bapak ya Pak? Hanya screen ini aja, kayak dari folder aja File-filenya nggak ada, iya, belum ada ya? nggak ada screen tampilan Ya, visio belum ada Bapak dari tadi Pak. Iya ya. dari tadi Pak. Jadi nggak nyambung dari tadi apa yang dibilang. Oh iya. Makanya saya tuh Ya benar. nanti nggak apa-apa, nanti kan bisa dilihat ini saja rekamannya saya share. Tapi gini ya, ini saya share lagi. Nah seperti ini kelihatan nggak? Nah ini baru Pak keluar Pak. Mohon maaf Pak. Dari tadi saya ini suara saya saja ya yang ini keluar. Iya Pak, bener Pak. Ya, Screennya benar. bukan ini tapi tadi. Oh iya ya, untunglah ada yang ngomongnya. Kalau nggak tadi nabas banget ya. Kasih ya. Mohon maaf Pak. Iya. Nanti menyimak ya, jangan sampai ada yang tidur gitu ya. Soalnya saya nggak kelihatan muka kalian kalau di Zoom. Nah, oke ya, kita mulai lagi ya. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Kemarin itu ada kesulitan nggak cara menggambar itu ya? Saya rasa nggak lah kesulitannya. Ada kesulitan yang sudah coba, yang sudah menggambar, ada kesulitan nggak? Enggak Pak. Tugas kemarin. Enggak. Ya tinggal pindah-pindahin Belum aja. ada, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Ini saya minta jangan menggunakan ini apa namanya stensil atau sheet yang ada di sini ya. Nah, jadi gambarlah secara manual. Ya. Mulailah coba gambar secara manual. Ya.
Jadi seperti ini ya. Pak, Ya. maaf sebelumnya. Ya. Kalau untuk 2016 visionya sama ya Pak ya? Nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting Nggak masalah. kalian pemahaman dulu maksud saya ya. Itu kalau software itu kan nggak masalah. Upgrade paling tambahan apa ya. Itu bisa dipelajari ya. Yang penting itu pemahaman dulu ya. Kalau kalian sudah paham, kalian kembangkan ya, sama seperti program ya. Belajar program seperti itu ya. Yang penting tahu gimana ini ya. Prinsipnya gimana dulu ya. Nah, seperti ini ya. Saya ikut lanjutkan ya. Lanjutkan. Jadi tidak ada, maksud saya tuh tidak mesti kaku mau 2007 mau ini ya. Sebenarnya semakin tinggi biasanya semakin agak ini ya. Makin banyak lebih complicated biasanya, kemudian lebih dipermudah biasanya seperti itu biasanya. Kalau program itu ya. Namanya program, namanya software itu mempermudah. Kalau mempersulit yang manual namanya. Nah, seperti ini. Saya ini agak kesulitan ngitung ini ya. Layar ini. Sini aja. Mau saya potong dulu. Sebentar saya ini dulu. Sini gitu. Jadi memang kalau menggambar ini enaknya memang langsung di ini ya, dicoba-coba. Nah ya seperti ini. Ada di sini ya. Saya coba lagi share screen lagi. Nah ya. Jadi saya coba seperti ini ya. Nah ya. Jadi pertama-tama kita mana dulu yang mau kita tanya ini ya. Mau apa namanya? Mau kita coba gambar ya. Itu terserah sebenarnya kalau mau ini ya. Kita mulai dari apanya ya. Dari bagaimana ya. Nah ya. Jadi di sini kalau di ini kita saya ambil di sini. Saya menggunakan garis ini. Jadi kita coba dari sini saja ya, dari headnya ya, dari tempat masuknya. Ya. Nah ini tadi saya bilang tadi ya, setiap kita ini kita perbesar lagi ya, biar mudah. Nah ini kayaknya ini ya, bukan satu kotak ini dia. Apa namanya? Ya setengah ya atau seperempat ini ya. Kotak ini ya, bisa kita tekan shift supaya pergeserannya nggak ini nggak cepat ya, jadi tekan shift kita blok dulu ya, box ini tekan shift untuk geser ke atas ya, baru kita tambahkan dari sini. Mirip seperti heat exchanger ya Pak? Iya, seperti itu. Memang saya bilang tadi kan seperti heat exchanger. Nah seperti ini ya. Kita coba lagi. Nah tinggal keproporsionalannya saja ya, keproporsionalan. Nanti proporsionalan itu besar kecilnya, kita juga posisi ini. Nah kalau dia lari ke kiri ke kanan seperti itu, ya kan ini kita perbesar lagi misalkan untuk mempermudah posisi dari ini. Ini agak besar lagi. Ini. Nah, ini apa namanya? Untuk mempermudah itu diperbesar atau diperkecil ya gambar ini.
Nah, bisa kita copy ya, biar sama ini ya. Tinggal jarak ininya ya. Jaraknya kita samakan ya. Copy lagi, ya Ctrl C, Ctrl V ya, seperti itu ya. Jadi tinggal kita lihat posisi ininya ya. Posisi, nah seperti ini ya. Oh, ternyata ininya lebih panjang ya. Kita coba dulu. Nah, jadi kita buat dulu. Nah, seperti itu kali ya. Kita lihat lagi. Nah, kemudian kita buat lengkungan ya. Lengkungan. Nah, ya, kita bisa klik di arc ini ya. Kita buat lengkungan. Nah, mana ya? Jadi, nah, posisi enggak itu. Artinya kita harus buat semacam garis bantu ya. Nah, ini berarti gitu ya. Jadi kalau dia kita lepas ya, ketika kita apa namanya tarik ini ya, nah ini nanti untuk supaya dia tidak kelihatan tidak menampilkan dua ini ya, saya nggak terbiasa. Saya kecilkan aja ini. Biar kelihatan semua. Nah, seperti itu. Kita kecilkan semua. Nah ini nggak seperti ini ya. Jadi harus di sini. Nah, ini sebelum tadi proporsional tadi. Oh. Nah, jadi nggak seperti ini. Jadi harus garis dulu. Nah, kita akan jadi sebelum tadi ya sebenarnya dikasih garis bantu dulu ya, garis bantu untuk membuat lengkungan itu dihapus ya. Nah, ini tiga. Ini lagi ya, step. Nah, oke. Nah, ini ya, ini baru klik. Ini ke bawah lagi ya. Sepertinya mudah ya. Tapi jadi kalau belum terbiasa, dia akan ini ya, sulit ya. Saya ini kesulitan lihat gambar itu. Contohnya, tingginya sebenarnya terlalu tinggi. Di sini. Oke, jadi disematkan aja. Ini ya. Nah, ini ya. Saya itu masih mencari metode gimana supaya kalian itu nggak mengamati saya ini, apa namanya, gambar. Jadi saya masih metode apa kalau seperti ini. Kira-kira ada ide nggak lain ya? Saya kalau diamati gambar ini agak ini. Memang pelajaran menggambar teknik, tapi
Ini terlalu ini, terlalu tinggi. Jadi bisa makan waktu jam-jam. Per satu aja ukurannya. Karena ini tadi ya. Nah, pas. Kita menggunakan ini saja. Pak, gambarnya cuma pakai itu ya Pak, tools aja Pak ya? Iya, pakai tools saja sementara ini pakai dulu. Oke. Nah, sebenarnya bisa lebih ini tajam, maksudnya lebih smooth lagi. Memang harus ketelitian mata ya, mata kayaknya. Apa namanya? Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin nanti diatur saja. Misalnya, yang diperbesar lagi ya caranya. Nah, jadi inilah fungsi maksimum apa zoom itu, zoom in, zoom out ya. Jadi kita bisa mengatur smoothnya ya. Nah, ukurannya. Kalau dia terlalu ini apa namanya kecil, dia nggak terlalu lebih melengkungan. Nah, seperti ini. Ya. Kesulitan saya untuk ininya ya, karena saya mencontohkan itu bagusnya memang di print ya. Print, lihat dari gambar dari samping laptop saya, itu lebih enak ya. Kita menggambarkannya dia dibandingkan seperti ini. Jadi masing-masing kita mungkin beda ininya ya. Visinya untuk menggambar ya. Kalau saya memang harus di print dulu, saya lihat ini. Kalau ini agak ini, ya, agak kesulitan untuk mengingat ya. Melengkungnya itu agak sulit. Masing-masing kita mungkin beda visi ya. Maksudnya mengingat gambar itu ya. Karena saya agak kesulitan tadi. Pak, sepertinya yang sebelah kanan itu agak lebih besar beberapa setengah balok ya Pak? Iya, makanya tadi perlu konsentrasi nih. Kalau sudah konsentrasi bisa. Jadi bisa, makanya saya tadi proporsional ya. Jadi kata kuncinya itu ya. Proporsionalan. Ya. Kalau bilang tadi, si Iskandar ngomong tadi, kalau tidak proporsional kelihatan nah, seperti ini ya. Nah, ini kan kelihatan. Saya juga ini ya, taruh kelas seperti ini ya. Saya itu hanya mencontohkan saja ya, tapi ini masih belum kurang smooth ya. Tapi Baik. bisa ya, bisa dismoothkan lagi biar dia sama kotak kiri kanan ini caranya apa tadi? Caranya di zoomkan dulu ya, sampai zoom maksimum benar ya. Kita ini klik lagi ya, supaya dia sama misalkan ya. Nah, garisnya itu kan berapa? Nah, ini. Masih juga ya, nanti diperbaiki saja. Jadi kira-kira seperti itu ya cara menggambar. Ke situ ke kiri ya. Lagi. Jadi kalau apa sama seperti menggunakan ini ya MS Word ya. Kalau kita hanya menggunakan apa namanya panah ke kiri ke atas saja ini ya lompatannya tinggi. Ya. Tapi kalau kita tekan shift sama panah ke kiri ke bawah ke atas samping ke kiri itu ya, dia akan per ini apa namanya enggak terlalu banyak lompatannya ya. Bisa diatur ya. Nah, bisa satu juga. Pak, maaf sebelumnya. Ya. Ngezoomnya itu di mana ya Pak? Zoom itu ini ya, ada oh ya ini ya seperti ini ya. Bawah itu. Biasa ya. Ini zoom in zoom out ya. Di bawah ini ya. Ini saya ini saja ya. Bisa kalian lihat saja ya. Berapa
bisa sampai ini ya. Nah, ini saya mau memperagakan bagaimana membuat tadi ya. Kalau dari garis ya, ini namanya saya pernah jelaskan kemarin ya. Kalau dia dari garis bagaimana supaya dia itu hitam ya, nyambungnya. Jadi kalau kita ketemu garis seperti ini ya, ketemu garis pertama itu untuk melanjutkannya cukup kita ini tambahkan di sini tempat yang titik ini ya, titik ini. Ya. Nah, ya titik itu kita lanjutkan saja ya. Untuk ini kurang besar, seperti itu nggak kelihatan. Gitu. Jadi di zoom ini lagi ya, zoom lagi zoom ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tetap garis tadi kita tekan sekali ya. Kita tarik ke samping. Dia akan menyambung ya, disambungnya. Nah, kita tekan lagi tempat yang titik biru itu kita kita tekan lagi. Nah, dia akan menyambung ya. Itu sampai posisi yang kita inginkan. Ya. Sampai akhirnya di mana. Nah, seperti ini ya, terus ya. Ya. Nah, kita sambungkan lagi ya. Itu bloknya itu atau ininya jangan sampai lepas ya. Kalau lepas dia tidak akan nyambung ya seperti ini. Nah, nyambung ya. Kalau ciri dia nyambung itu dia akan seperti putih ini ya. Ada tampilan background itu ya. Nah, tinggal sesuai enggak nanti dari sini ya. Kalau sudah sambung itu udah ya, tinggal diperbesar, dikecil aja ya. Lebar samping, lebar kanan ya. Tinggal kita isian saja. Nah, seperti ini isiannya. Jadi itu manual ya. Bisa juga. Itu tadi kalau menggunakan shift. Nah, tapi ketahuan ya menggunakan shift atau ini ketahuan. Teman-teman. Seperti ini. Enggak ada deh. Shift ya. Get menit. Sip. Nah, misalkan kita mau menggunakan rectangle ini bisa. Kalau mau ngambil ini tinggal ditarik saja. Nah, bisa. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah saja. Jadi kalau seperti ini nggak kelihatan ya. Nah, ini satu ya. Nah, makanya di zoom lagi ya. Biar kelihatan ini. Nah, seperti ini ya. Sama, kalau mau melihat tebal tipis ininya bisa di itu juga ya. Nah, bisa seperti ini ya. Bisa itu menggunakan ini ya. Tinggal besarnya sama enggak ya. Tinggal diatur pada saat kita ngebloknya itu ya. Enggak ya. Seperti ini ya. Nah, bisa ya. Kalau mau manual seperti saya tadi ya. Nah, kesulitannya kalau dia minta diwarnain kalau dia melengkung ya. Makanya harus manual ya. Pak, Nah, ya. Kalau untuk yang search shapes itu Pak, itu kok nggak ada Pak ya di PC? Gimana? Oh ini. Punya saya nih kan ini apa namanya? Yang bagian search shapes, iya Pak. Iya, ini 2013 punya saya nih. Beda kan 2007. Agak beda sedikit ya. Sama sebenarnya ada semua. Lihat saja di Morse-nya saja ya, di file ininya kan biasanya ada. Ya. Yang saya jelaskan ke minggu kemarin kan saya menggunakan 2007 kemarin kan. Nanti saya usahakan biar sama saja ya. Enggak 2013 ya. Karena laptop saya satunya ini habis baterai ya. Jadi saya menggunakan laptop ini. Nah, seperti ini kan masih kurang ini ya. Nah, nanti kita perbaiki saja ya. Yang kurang detail seperti ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini posisinya di sini, ini di sini ya. Ini 1, 2 ya. Nah, ini harusnya geser dikit biar ini ya. Yang ininya geser dikit ya. Di atas ini. Nah, ya biar dia sama ya. Nah, seperti itu kiri kanan. Sebenarnya keproporsionalan itu tinggal tergantung mata kita melihat ya. Nah, ini ya. Kalau saya gambar full nanti tidak sudah malam ini kita gambarnya. Ini saja sudah mungkin makan waktu
15 menit ya. Nanti lama, Pak. Iya, maksud saya seperti itu. Nah, silakan kalian melanjutkannya. Nah, dari ini kira-kira apa yang mau ditanyakan cara menggambar ini? Saya rasa terlalu sulit ya. Tinggal itu tadi ya. Kalau memang dia kesulitan untuk melengkungkannya, kalian ini saja, zoomkan sampai ini saja, sampai maksimum saja, biar dia bisa kelihatan rata kirinya, ya, melengkung kiri kanannya. Kalau saya ini masih belum ini ya, belum semut benar ya. Jadi bisa mirip seperti ini nantinya. Ya. Nanti memang namanya gambar itu memang perlu ketelitian. Ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Jadi untuk kayak bentuk-bentuk yang susah kayak lengkung segala macam Ya. itu berarti tergantung kita mainin toolsnya Pak ya? Ya benar betul ya. Main toolsnya sama apa namanya pada saat kita memproporsionalkan ya. Kalimat saya itu benar memproporsionalkan. Maksud saya biar dia lebih cantik gitu ya. Nanti ada melengkungnya kebesaran, kekecilan ya. Kan itu perlu tadi dibesarkan, dikecilkan, dibesarkan, kecilkan gitu ya. Maksudnya itu mempermudah kita untuk apa namanya menggambar itu. Ya. Nah, jadi Maaf, Pak Im. kalau Boleh bertanya, Pak. setelah sudah digambar seperti ini, supaya dia enggak itu ya, saya tambahkan ya, standar ya. Jadi supaya dia tidak lari-lari ya, bagusnya di ini siapa? Di grupin ya, di blok, di grupin saja. Boleh pakai basic shape enggak, Pak? Ya itu ya, saya tuh kalau pakai basic shape bisa, ya, tapi yang saya ajarkan ini manual dulu ya. Kalau basic shape itu kan sudah ini kan. Nanti kalian ketemu gambar-gambar ya yang tidak sesuai dengan basic shape atau dengan yang apa namanya proses ini yang misalkan di sini ya, engineering ini ya, proses ini kan nanti nggak sama. Kalau sama sih nggak masalah. Ya. Seperti pompa ya yang saya bilang tadi ya. Itu rata-rata pompa itu seperti ini ya. Bisa kalian gunakan ini ya. Nah, tapi seandainya kalian menemukan peralatan yang nggak mirip, maksudnya nggak ada yang di apa namanya stencil sheet ini ya, dia harus kita gambarkan manual. Nah, ya, makanya saya mengajarkan kalian itu bagaimana cara menggambar. Bukan, Pak. Maksudnya gini, Pak. Apa? Ini kan yang kayak apa persegi panjang itu ngambilnya di basic shape itu tadi, Pak. Iya, nggak apa-apa, basic shape. Nah, ini tadi ya. Sebenarnya saya tadi kan gambarnya nggak pakai basic shape. Saya tadi kan manual ini tadi ya. Iya. Nah, manual kan bagaimana garis ini bisa hitam ya seperti ini. Dia membentuk suatu apa namanya persegi panjang-panjang. Itu dari satu garis ya. Satu garis digabungkan berapa garis ya. Jadi ada 4 garis ya. Pertama satu ke kiri ya, ke kanan, kemudian ke bawah lagi, kemudian ke kiri lagi. Sehingga dia menyatu. Ya. Tinggal diisi saja ya. Isinya menggunakan fill ini tadi, fill ya. Saya nggak terlalu banyak ini karena memang basicnya ini sama seperti Woods ya. Saya klik-klik saja sebenarnya, klik diisi saja. Saya pikir kalian bisa lihat ini ya. Jadi ketika kita mau isian tinggal di fill ini saja ya. Nah, silakan kalau mau bertanya silakan. Kalau mau meneruskan ini saya gambar nggak sudah malam ini ya. Nanti ya. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Ya, silakan. Itu kan kita gambar manual kan Pak, melalui pakai garis-garis. Ya. Itu setelah misalnya jadi, itu nanti kita combine ya Pak, garis-garisnya itu. Ya, nanti jadi satu. Jadi benar ya. Nah, makanya saya mau bilang itu ya. Biar garis-garis ini jadi satu, kita grupkan saja nanti. Garis-garis ini kita grupkan. Jadi kita silakan diklik ke kanan, biasanya ada juga. Setelah kita di ini apa? Kita apa namanya? Blok, kita grupkan saja. Grupkan saja bisa ya. Biar enggak ini apa namanya? Bergerak. Bergerak. Benar ya? Siapa tadi tanya? Kalau dia ini kan nanti bergerak ya seperti ini. Nah ya, kesulitan gitu ya. Nah, jadi nggak lepas ini. Jadi harus apa namanya digrupkan ya. Nah, digrupkan dulu. Nah, di blok klik kanan, klik mati.
Saya ikut. Atau Ctrl G saja ya. Jadi di blok seperti ini Ctrl G saja ya. Ctrl G, nah, grup ya. Dia akan, nah kalau digeser-geser enggak ya. Mau ke tengah nanti kan gambar ini kan mau kita persiskan ke apa namanya ke lembar kerja kita kan. Jadi awalnya kan di awal pertemuan saya bilang setiap gambar itu harus ada batasnya, boundary-nya ya, kiri kanan. Kemudian kalian harus menerangkan gambar itu apa. Jadi kalian buat catatan yang pernah saya jelaskan kemarin. Ya. Paham ya? Jadi kalau sudah pas misalkan ya kita mau tengahkan atau mau kecilkan lagi bisa ya. Dikecilkan lagi misalkan gambarnya ya. Misalkan banyak gambarnya ya. Nah, takutnya tadi ya, kalau dia ini dia akan berubah juga ya. Nah, ya. Kita bisa edit lagi ya. Tapi makan waktu lagi ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau yang tadi enak ya satu lagi ya, yang reaktor apa namanya CSTR gampang ya. Saya rasa gampang ya CSTR yang sama ya. Cara ininya gambarnya. Jadi tadi yang satunya ini ya reaktor CSTR ini. Nah ini ya. Jadi kalau yang ini lebih mudah lagi ya. Nah, silakan lah ya. Jadi saya rasa cukup ya hari ini. Ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Izin bertanya Pak. Oke silakan. Izin tanya Pak. Oke silakan Edward. Bisa di screen visio tadi Pak? Oke. Lihat Pak. Nah, silakan. Saya lihat aja. Pak itu di contoh gambar, ya Pak itu di contoh gambar, jangan di delete Pak. Oke. Nah ya, mana yang kira-kira yang kesulitan? Nah, itu kan di contoh gambar itu kan ada range jarak itu Pak, yang antara L dan Z kayak gitu kan Pak. Ya. Itu dibuat dengan manual atau ada tools yang bisa langsung tarik kayak di CAD itu kan ada Pak kayak gitu. Ya. Jadi kalau yang ini di CAD makanya kan langsung tarik kayak gitu. Nah, ya. Jadi kalau yang seperti ini kita manual saja ya. Jadi sama seperti ini, basicnya sama seperti Word ya. Jadi silakan kalian tarik saja garis kita buat dari sini ya. Garisnya, ya. Nah ya. Ini dulu. Biar dia agak ini. Sangat mudah mengaplikan. Sehingga tinggal kesabaran ya, dalam gambar ini kesabaran. Kalau nggak sabar, kita kelihatan nanti gambarnya ya. Kalau ini kesabaran. Atau ya, Pak, terima kasih Pak. Maksudnya agak kurang ini misalnya. Nah seperti ini ya, maksudnya ini ya. Nah ini. Pak. Seperti ini ya, maksudnya bukan? Benar ya maksudnya? Seperti ini? Iya Pak. Nah seperti ini kan tinggal diperbesar kecil saja ya. Nah, kalau nggak di zoom in kan lagi dia nggak kelihatan. Nah ini tadi ini. Nah, di sini ya. Posisi apa ya? Nanti kita cari saja. Jadi kalau mau apa namanya dikasih panah, tinggal pakai panah saja, ada panahnya. Nah seperti ini ya. Banyak seperti ini. Saya dulu ya. Nah seperti ini ya. Kita tinggal kasih terus saja ya gambar panah, mana panah yang penting. Posisi panah. Nah, arrow saja ya. Jadi kanan. Nah, ya. Kalau kurang kebesaran arrow-nya, kita cari yang arrow yang. Jadi di sini line ya, sama seperti ini ya. Menunya itu hampir sama benar ya. Dengan MS Word. Ya. Jadi maksud saya sangat familiar ya. Familiar. Nah, ini ya. Tinggal kita kasih label saja ya. Teksnya saja ya. Nah, teksnya. Nah, ini teksnya.
Nah, misalkan apa tadi? Eh, L misalkan ya. L. Nah, ketiknya tinggal hurufnya berapa. Oke, seperti itu. Seperti itu maksudnya, Edward. Iya, Pak. Nah, seperti itu aja ya. Iya. Jadi serba manual ya. Kalau AutoCAD kan nggak ada ininya ya. Berapa skalanya? 8,8 atau berapa ya. Nah, itu nggak usah ya, nggak usah pusing-pusing berpikir seperti itu. Nanti ini ya. Ini saja seperti ini. Kan sudah ada garis bantu di kotak-kotak ini ya. Oke, ya. Jadi silakan kalau mau persis benar, silakan detail saja kalian tuh ya. Bisa diinikan bagusnya di print dulu atau gimana ya, atau seperti ini juga nggak apa ya. Detail gitu. Kalau ini apa namanya? Selagi ada garis bantunya, bisa. Share lagi. Ini nanti Izin Izin bertanya, Pak. Silakan. Sandi apa? Mau Sandi. tanya yang itu Pak, yang bagian mau ditebalkan warna hitam itu gimana ya Pak? Jadi tadi ada dua caranya tadi ya, menempelkan ini tadi ya. Kalau kita dari garis, jadi makanya saya ajarkan muatnya secara manual ya. Kalau dari rectangular ini bisa juga ya, rectangular atau square-nya. Kita taruh sini misalkan ya. Jadi kita bentuk saja, ya. Ini nggak bisa. Ini satu. Nah, ya. Nah, bisa seperti ini juga. Ini sudah ada ya. Tapi nggak ada pembelajarannya seperti ini ya. Saya nggak ada ininya. Kalau cuma sekedar ini kan rata-rata kalian sudah bisa semua. Ya. Nah, kalau seperti ini nggak masalah ya. Saya rasa kalian sudah bisa semua. Tapi ada juga cara yang kedua ya. Nah, ya. Cukup kalau sudah seperti ini kita tarik saja, tarik ke bawah sampai mana ini ya kita inginkan. Nah, ya di sini tinggal kalian isikan saja ya, isikan di sini fill ya. Mau warna apa? Misalnya. Nah, itu Berarti manual itu Pak ya? Iya, kita ini manual semua ya. Tapi tadi yang aplikasi nggak bisa copy paste ya Pak? Bisa copy paste. Benar juga itu. Mau copy paste nggak masalah. Lebih bagus lagi, lebih gancang. Iya. Lebih Jadi gancang. yang di tangki atas itu. Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Yang di itu tadi. Ya. Yang di atas Pak. Bentar, saya ini. Gambar. Saya ini dulu ya. Saya yang kecilkan aja. Nah, ya. Misalkan mau di copy paste, kita ini saja lebih mudah. Makanya tadi. Nah, ini sudah digrupkan ya. Kalau digrupkan, kita harus dilepas dulu ya. Kalau mau kita sekali 3 misalkan ya, biar gancang tadi ya. Ungroup dulu ya. Kita ungroupkan dulu. Jadi posisinya kita mana ya? Nah ini ya. Kita ungroupkan ya. Ungroupkan. Nah, pas ya. Jadi bisa kita langsung copy saja. Copy segala-galanya ya. Nah, ini saja ya. Baik. Nah, kita copy misalkan. Bisa. Di Ctrl V kan saja ya. Ctrl V saja. Nah, ya seperti ini ya. Cepat ya. Bisa ya. Tinggal posisi itunya ya. Nah, ya biar ini. Nah, itu ya. Oh, kurang masih. Kurang. Nah, dan tinggal tekan shift, tinggal klik kursor itu tadi tanda panah kiri kanannya untuk menggerakkannya. Tinggal itu tadi ya posisinya ya. Ini terlalu lewat ini ya. Tinggal kita geserkan lagi ya. Itu Sandi ya? Itu enggak? Nah kalau mau ya, manual tadi Pak, kalau mau tanya lagi Pak. Ya. Silakan. Yang di bagian atas lengkungan itu Pak, itu kan ada kanan dengan kiri ya Pak? Yang ini ya? Nah ini ya? Iya. Itu bisa nggak Pak? Langsung kita blok yang kiri, terus kita copy paste, terus kita reverse biar ke kanannya langsung sama gitu Pak? Bisa, dicoba saja ya.
Ini maksudnya ya. Ini ya, di copy ya. Di copy. Copy. Kita pastekan lagi ya. Kita refresh kan? Coba kita coba. Bisa nggak? Iya. Diputer, Pak. Kita cobain ya. Back apa? Forward. Di flip itu mungkin Pak, di flip Pak. Di mana? Yang bawah tadi yang di flip. Ini kali ya. Horizontal. Oh seperti ini ya. Yang bawah. Ini lagi ya. Coba. Posisinya. Itu mungkin Pak ya. Nah, seperti ini kali ya. Ini lah ya maksudnya. Jadi langsung sama berarti Pak. Ya benar seperti itu ya. Nah itu seperti itu maksud saya ya. Jadi nah itu jadi sama persis ya. Oke bagus sudah. Nanti saya lepas dulu. Jadi kuncinya itu tadi ya, zoom in, zoom out, group ya. Kalau mau dilepas ya, takutnya tadi kalau nggak di grup dia akan ini ya. Nah, tinggal di shift biar dia sama nggak dia. Nah, seperti itu ya. Sama nggak itu sana? Iya di bawahnya. Pak. Seperti itu ya. Tidak, Pak. Cerminan yang bawah. Nah, ke bawah ya. Nah, kira seperti itu. Posisi ininya ya. Sama enggak kira-kira kiri kanannya? Sama enggak itunya, besar itu? Jadi pada prinsipnya, maksud saya prinsipnya itu tindakan ini ya ke sebelah sini bisa ya. Artinya kalau kita mau sama bisa seperti itu. Ya. Oke. Paham maksudnya ya? Enggak masalah ya. Mau ininya ya, nanti kelihatan ya kalau saya kumpul misalkan ya. Nah, ini apa namanya di grup atau enggak ya, atau ngambil dari ini kelihatan. Fungsi grouping itu apa ya Pak? Itu tadi apa namanya pada saat kalau kita mau memindahkan dia akan bergeser semuanya ya. Nah, ya. Geser kiri kanan ya, tapi kalau tidak di grouping dia apa namanya dia akan berserakan ya. Nah, kita mau memindahkan ini saya repot kan satu-satu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu kan. Nggak bisa kan? Atau juga bisa juga kita blok misalkan ya. Bisa seperti itu, kita blok seperti ini bisa. Nah, kita mau pindahkan bisa. Bisa. Juga seperti itu ya. Jadi maksudnya fungsi ini jadi grup itu dia apa namanya akan bergerak kalau kita menggerakkan itu dia akan ini menyatu semua garis yang ada ini dia akan apa namanya menjadi satu, jadi grup ya. Itu saja ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ada Pak. Ya silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Itu jika memang seandainya udah jadi gambarnya Pak ya, mau kita tampilkan lagi ke slide misalnya ke PowerPoint atau ke Word, bisa. Itu harus ngecipnya gimana Pak? Gimana? Karena kalau misalnya kita share gambar itu orang yang nggak punya master Visio-nya itu nggak bisa kebuka. Jadi bisa. Untuk kita masukkan ke PowerPoint atau ke Word itu gimana Pak? Bisa, kalau salah bisa langsung ya. Jadi dari sini kita blok seperti ini ya, kita copy, kita coba pindahkan ke Word. Word saya nampil nggak deh? Nampil nggak Word saya? Nggak nampil ya Word saya?
Belum, Negatif, Pak. Dan muncul ya? Belum, Pak. Langsung ya? Ada. Oh, Ya. dia ini bukanya satu-satu. Belum, Pak. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini saya sudah pindahkan ke Word. Tinggal copy saja, copy paste sama seperti yang lain. Nah, seperti ini hasil. Kelihatan? Nah, ini hasil yang dari ini ya. Terus seperti ini dia. Jadi langsung berubah ini dia. Apa namanya? Jadi gambarnya langsung di copy aja Pak ya, di blok di copy Pak ya. Ya, seperti itu aja. Kalau misalnya di blok di copy gitu Pak, kalau misalnya di zoom pecah nggak dia Pak? Nah kalau ini nggak pecah nggak? Nah, enggak ya, saya kecilin ini. Bisa nggak ya? Bukan gambarnya Pak maksudnya. Gambarnya full di sheet-nya Pak. Ya paling kalau biasanya tuh kalau pindah dia ya, dia biasanya berkurang ini. Rasionya itu biasanya. Ini kan jadinya JPEG ya Pak jatuhnya Pak ya formatnya. Ya dia kalau kuat apa namanya ya? Mungkin ya kan? Coba Berarti nggak bisa di editing lagi ya Pak? Iya nggak bisa lagi ini ya kalau sudah seperti ini. Oke Pak. Tapi kalau kita klik sekali dia langsung ke integrasi ke ini dia kalau dari integrasi langsung ke misalkan mau kita tambahkan ya tanpa misalkan kurang apa teks misalkan ya teksnya salah misalnya tinggal diklik saja nanti dia langsung asal ada Visio di itunya ya kalau nggak ada Visio nggak bisa buka. Nah seperti ini kan saya klik sekali dia langsung ke Visionya langsung. Nah, hyperlink gitu ya Pak. Nah seperti ini ya langsung ke Visio kan itu. Nah ini dari Word saya ini. Seperti itu Asep ya kayak suara Asep ya. Iya Pak, betul Pak. Makasih Pak. Saya paham suara kamu. Oh iya Pak. Ya, karena kamu sering nelpon. Oh iya Pak. Ya siapa? Makasih Pak. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Kita besok itu ini ya kuliah ini ya. Absorpsi dan exchange ya. Iya Pak. Ya. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Jadi sama lihat di Sispo ya itu tugasnya itu ya. Tugasnya menggambar 2 reaktor ini ya, CSTR dan multi-tubular. Maaf sebelumnya Pak Iim. Ya. Untuk kelas A itu gimana ya Pak? Soalnya kemarin kan cuma kelas yang B aja. Kalau tenang-tenang Mbak Iskandar. Iya. Teman di kelas grup ini. Iya Pak. Kalau share-nya bertanya di sini Mbak, dosa ini. Karena kalau itu tidak dosa ini. Kalau di kelas A itu tidak ada ini apa namanya? Iya Pak. Makanya kalau dapat ketemu ya link itu kan karena memang aku share-nya di grup. Iya. Kalau yang kelas A kan ini mereka untuk buka kan. Jadi kalau ada apa-apa bertanya di grup ya. Jadi biar tidak ada ini. Oke Pak. Salah tugas apa namanya ngumpulnya di mana linknya silakan bertanya sama temannya ya. Oke, benar? Oke, makasih ya Pak. Oke. Masih ada pertanyaan? Pak terakhir Pak. Oke. Kalau untuk mengumpulkan tugas itu formatnya apa Pak ya? Visio atau PDF gitu Pak? Visio lah. Aku tidak bahasa Inggris. Di gambarnya Oh, iya. ini apa kamu convert kan bisa di convert. Ya pakai Visio ya. Iya Pak. Saya bisa ya. Iya Pak. Oke. Formatnya kan sudah ini saya jelaskan minggu kemarin perasaan ya. Kalau kita memulai gambar itu harus tadi ya gambar kerjanya kita buat dulu garis atas garisnya ya. Kemudian catatan ininya ya. Di gambar siapa ya. Judul gambarnya apa ya di situ ya. Ya, kalau nggak salah sudah ya saya jelaskan kemarin. Minggu kemarin. Sudah Pak, sudah. Jadi pada prinsipnya Ya, kalau Pak, kemarin. Kalau belum bisa mengikuti yang kemarin, silakan lihat di ini tadi ya. Di Sispo kan saya share rekamannya. Jadi ini juga ya, malam ini juga. Oke, masih ada? Nggak ada lagi? Bang? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup, saya minta sebentar ini ya. Coba aktifin ini, saya mau apa namanya? Bukti fisik untuk ini. Sekali-sekali kita foto untuk ini, Pak. Screen fotonya ya.
Oke, nah. Ya. Oh. Oke, Tri. Masih gawe, Tri. Iskandar, bisa nampilin bukanya. Kita partisipasi malam ini orang 12 ya. Terima kasih partisipasinya. Ada yang sambil kerja? Sandi, sambil gawe? Ahmad, Abu Bakar? Iya, Pak. Gawe ya? Oh ya, oke. Terima kasih ya. Semangatnya ya. Tetap semangat. Iya, Pak. Iya, iya. Rekan Iskandar. Iya, Pak. Kita ininya apa namanya? Kita foto sebentar ya. Biar ada kompetisi sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, ada boleh ya. Teman Tri mau ikut gambar boleh ya. Mudah-mudahan bisa kalau mau gabung boleh. Oke, 1, 2, 3. Wah, blackout KG. Ya. Ya, terima kasih ya. Oke, ini aja ya. Bisa saya sampaikan. Silakan tugas bisa dilihat di Sispu apa saja yang mau dikerjakan ya. Rekaman ini akan saya share ya. Terima kasih atas partisipasinya malam ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.